Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Nah, misalkan diketahui fx-nya itu adalah 2x, untuk bentuk f dalam kurung x plus h, itu setiap ada unsur x di fx tadi kalian ganti dengan x plus h, sehingga menjadi 2x plus 2h. Nah, untuk f dalam kurung x plus h dikurangi dengan fx itu menjadi 2x plus 2h dikurangi 2x, sehingga hasilnya ialah 2h. Nah, akan diselidiki nilai limit berikut. Nah, limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h itu sama dengan limit h mendekati 0 dari 2h per h. Jadi limit x mendekati 0 dari 2 yaitu hasilnya adalah 2, sesuai dengan konsep limit yang kalian pelajari pada bab sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan turunan pertama dari fungsi aljabar. Diperhatikan bentuk umumnya f aksen x itu sama dengan diferensial fx dibagi dengan diferensial x, sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h. Nah, jika y sama dengan fx itu sama dengan a x berpangkat n, dengan a adalah suatu konstanta atau bilangan, maka rumus turunannya itu adalah y aksen sama dengan f aksen x sama dengan n dikali a x berpangkat n-1. Untuk lebih memperjelas, perhatikan contoh berikut. Di sana ada fungsi fx yaitu 3x berpangkat 4 plus 2x berpangkat 2 min 4. Nah, turunannya berapa? Perhatikan pembahasannya. Fx sama dengan, masukkan ke rumus ya, n-nya itu adalah 4, jadi 4 dikali 3, x-nya berpangkat 4 kurang 1, kemudian ditambah, untuk n yang 2x pangkat 2, n-nya 2, jadi 2 dikali 2, x berpangkat 2 kurang 1, dikurangi 4-nya karena tidak ada variabel x, dia langsung menjadi 0. Kemudian hasilnya f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 plus 4x pangkat 1. Selanjutnya untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama atau yang nomor A di sana ada, jika y sama dengan c, maka turunannya atau y aksen itu adalah dy per dx, itu nama lainnya ya, turunan dari y per turunan dari x, itu sama dengan 0, di mana c itu merupakan suatu konstanta atau bilangan. Contoh, diketahui fx sama dengan 5, maka nilai dari f aksen x itu langsung hasilnya 0, karena dia tidak ada variabel x-nya ya. Kemudian untuk yang B, y sama dengan k dikali u. U itu merupakan suatu fungsi. Jadi turunannya y aksennya adalah k dikali u aksen, di mana k adalah konstanta. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x berpangkat 3, maka nilai dari f aksen x ialah, nah di sana sebagai u-nya itu adalah 2x pangkat 3. Maka turunannya itu menjadi 2 kali 3 atau 3 kali 2 x berpangkat 3 min 1. Itu menjadi turunannya 6x berpangkat 2. Lanjut untuk yang sifat nomor C, di sana ada sifat penjumlahan atau pengurangan, di mana y sama dengan u plus minus v, itu turunannya menjadi u aksen plus minus v aksen. Ya, untuk penjumlahan dan pengurangan rumusnya sama. Contoh, di sana diketahui fx sama dengan 2x berpangkat 3 plus 4x. Nah, nilai dari fx sama dengan, di sana sebagai u adalah 2x pangkat 3, sebagai v adalah 4x. Nah, jadi turunannya tinggal di jumlah ya. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 6x pangkat 2. Kemudian turunan dari 4x itu adalah 4, jadi tinggal ditambah. Jadi hasilnya f aksen x itu sama dengan 6x kuadrat plus 4.
Selanjutnya sifat yang nomor D, di sana ada Y sama dengan U kali V, di sana ada perkalian. Maka turunannya atau Y aksennya di sana ialah V dikali dengan U aksen ditambah dengan U dikali dengan V aksen. Perhatikan contohnya. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4. Kemudian gx, fungsi selanjutnya, di sana ada x kuadrat min 3x. Nah, turunan pertama dari fungsi hx, ini fungsi baru yang diperoleh dari fx kali gx. Sebagai u-nya di sana ialah 2x pangkat 3 plus 4 dan sebagai v-nya ialah x kuadrat min 3x. Selanjutnya kita cari turunan dari u dan v. Untuk u 2x pangkat 3 plus 4x, maka turunannya di sana menjadi 6x kuadrat plus 4. Nah, untuk v itu x kuadrat min 3x, maka turunan dari v itu adalah 2x min 3. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi, v kali u aksen plus u kali v aksen. Setelah kita masukkan ke rumus, diingat di sana perkalian silang ya. Jadi x kuadrat dikali 6x kuadrat di sana menghasilkan 6x pangkat 4. Kemudian x kuadrat dikali 4 di sana menghasilkan 4x kuadrat. Terus min 3x dikali 6x kuadrat di sana menghasilkan min 8x pangkat 3. Terus min 3x plus 4 di sana menghasilkan min 12x. Kemudian yang di sebelah kanan ditambah dengan 2x pangkat 3 dikali dengan 2x itu menjadi 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali dengan min 3 di sana menjadi min 6x pangkat 3. Selanjutnya 4x kali dengan 2x itu menghasilkan plus 8x pangkat 2. Terakhir 4x dikali dengan min 3 itu hasilnya min 12x. Nah, setelah itu kalian cek adakah pangkat yang sama. Kalau ada, silahkan dijumlahkan. Di sana untuk pangkat 4 berarti 6x pangkat 4 kita jumlahkan dengan 4x pangkat 4. Itu hasilnya 10x pangkat 4. Selanjutnya untuk pangkat 3. Diperhatikan di sana ada min 18x pangkat 3 dengan min 6x pangkat 3. Itu hasilnya min 24x pangkat 3. Kemudian untuk pangkat 2. Di sana ada 4x pangkat 2 dengan plus 8x pangkat 2. Jadi itu hasilnya adalah 12x pangkat 2. Yang terakhir, untuk pangkat 1 di sana ada min 12x dengan min 12x. Jadi itu hasilnya min 24x. Jadi turunan pertama dari hx itu adalah 10x pangkat 4 min 24x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 min 24x. Selanjutnya sifat yang nomor E itu ada sifat pembagian. Y sama dengan U per V. Di sana rumusnya Y aksen itu sama dengan V kali U aksen dikurangi dengan U kali V aksen per V kuadrat. Dengan syarat V tidak boleh sama dengan 0 ya. Perhatikan contoh, di sana ada fx sama dengan x pangkat 3 min 4. Kemudian gx-nya ialah x pangkat 2. Nah, jika fungsi px itu diperoleh dari fungsi fx dibagi gx, maka hasil dari turunan pertamanya berapa? Perhatikan pembahasannya. Sebagai u di sana adalah x pangkat 3 min 4, jadi turunannya ialah 3x pangkat 2. Kemudian sebagai v itu adalah x kuadrat, jadi turunan v-nya ialah 2x. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Jadi x kuadrat dikali dengan 3x kuadrat dikurangi x pangkat 3 min 4 dikali dengan 2x. Silahkan dikalikan. Kemudian dibagi dengan x kuadrat dipangkatkan 2. Itu hasilnya 3x pangkat 4 min 2x pangkat 4 plus 8x. Per, ingat pangkat dipangkatkan itu dikali. Jadi x berpangkat 4. Selanjutnya 3x dengan 2x ya. Itu pangkatnya udah sama ya, pangkat 4 dan 4. Jadi bisa kalian kurangkan. Jadi 3 kurang 2 itu hasilnya 1. Jadi x pangkat 4 plus 8 per x pangkat 4. Selanjutnya di sini ada sifat yang juga merupakan namanya aturan rantai atau aturan berantai, di mana y sama dengan u berpangkat n. Ingat u itu sebuah fungsi, jadi turunannya ialah n dikali u berpangkat n min 1 dikali u aksen. Contoh,
Yang nomor 1, diketahui fx sama dengan dalam kurung 3x pangkat 3 min 4x, semuanya dipangkatkan 5. Jadi f aksen x-nya berapa? Perhatikan pembahasannya. Sana sebagai u ialah 3x pangkat 3 min 4x. Nah, jadi turunan u-nya, karena di rumus kita memerlukan turunan u, jadi kita turunkan dulu, itu hasilnya 9x kuadrat min 4. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus. Jadi f aksen x itu sama dengan, sebagai n-nya di sana pangkatnya ya, pangkat 5, berarti 5 dikali, kita tulis saja u-nya dulu, u berpangkat 5 dikurang 1, dikali dengan u aksennya tadi ialah 9x kuadrat min 4. Nah, jadi f aksen x itu sama dengan 5 dikali u berpangkat 4 dikali dengan 9x kuadrat min 4. 5 dengan yang bagian paling kanan itu bisa kita kalikan dulu ya. Jadi f aksen x itu sama dengan 9 kali 5 x pangkat 2, itu jadinya 45x pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 4 itu 20 ya. Selanjutnya baru kita rubah u-nya itu. U-nya tadi adalah 3x pangkat 3 min 4x. Jadi hasilnya terakhir f aksen x sama dengan 45x kuadrat min 20. Kita kalikan dengan dalam kurung 3x berpangkat 3 min 4x, semua berpangkat 4. Sampai sana cukup jawabannya. Untuk pangkat 4 tidak perlu kalian jabarkan lagi ya. Silakan, hasil akhirnya cukup sampai sana. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sana ada fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x kuadrat plus 4x min 3, itu semua berpangkat 2. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kita jabarkan dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Kalian ingat, bilangan pangkat yang ada di dalam akar itu menjadi pembilang, sedangkan yang di luarnya menjadi penyebut. Jadi fx-nya itu adalah dalam kurung 2x kuadrat plus 4x min 3, itu berpangkat 2/3. Nah, selanjutnya kalian tentukan yang mana u, n-nya berapa. Ya, jadi sebagai u itu adalah 2x pangkat 2 plus 4x min 3. Jadi untuk turunan u-nya itu adalah 4x plus 4. Kalian masukkan ke rumusnya, berarti n itu adalah 2/3 dikali u berpangkat 2/3 kurang 1 dikali dengan 4x plus 4. Nah, jadi kalian ingat 2/3 dikurangi 1 itu adalah 3/3. Jadi hasilnya di sana u-nya berpangkat min 1/3. Silahkan dikalikan bagian 2/3 dengan 4x plus 4, itu hasilnya 8x plus 8/3. Kemudian u-nya kita jabarkan, dikali dengan dalam kurung 2x pangkat 2 plus 4x min 3, itu berpangkat min 1/3. Diingat ya, untuk pangkat min agar dia bentuknya menjadi positif, maka kita jadikan dia bentuk 1 per kembalikan ya. Jadi f aksen x itu sama dengan 8x plus 8/3 dikali dengan 1 per akar pangkat 3 dari 2x pangkat 2 plus 4x min 3. Nah, yang terakhir di sana ada turunan kedua fungsi aljabar. Nah, turunan kedua itu berarti kita menurunkan fungsinya sebanyak 2 kali. Perhatikan contohnya. Di sana turunan kedua dari fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 6x. Bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita harus turunkan pertama dulu. Nah, turunan pertama dari 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 6x itu adalah 12x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 6. Nah, selanjutnya kita turunkan lagi sekali. Sesuaikan dengan rumusnya ya. Jadi turunan kedua adalah 36x kuadrat plus 12x. Nah, selanjutnya di sini ada soal latihan. Ini wajib kalian kerjakan buat menguji kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham atau belum tentang penjelasan materi tadi. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama disuruh menentukan turunan pertama dari hx dan turunan kedua dari hx. Soal nomor 2, kalian disuruh menentukan turunan pertama dari masing-masing soal. Dicek dulu sifat-sifat yang mana dia kena dari masing-masing soal nomor A, B, C, dan D. Silahkan dikerjakan. Setelah selesai, kalian kumpulkan di GCR-nya.
Nah, cukup sekian untuk materi hari ini tentang turunan fungsi aljabar. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi dari turunan fungsi aljabar. Sekian dan selamat belajar.